Lo Feng saat ini dipenuhi dengan rasa takut. Klan serangga adalah salah satu ras tentara yang sebanding dengan ras manusia. Mereka adalah klan yang sangat aneh. Populasi klan serangga sangatlah banyak. Satu sarang induk klan serangga dapat menghasilkan triliunan tentara serangga. Strategi domain mereka adalah menggunakan jumlah mereka untuk mengepung lawan. Namun tentara serangga ini memiliki kecerdasan yang sangat rendah. Bahkan sampai tidak ada kecerdasan sama sekali dan hanya kemampuan fisik. Semua tentara serangga patuh pada perintah induk sarang. Dalam klan serangga hanya induk yang berhak dianggap sebagai bentuk kehidupan dengan kecerdasan. Dengan jumlah sarang induk di sekitar klan serangga bisa dikatakan sangat sedikit jumlahnya. Dan dibandingkan setiap sarang yang terlemah sebanding dengan tuan sektor. Sementara yang terkuat sebanding dengan yang abadi. Satu sarang induk dapat menghasilkan ras serangga yang tak terhitung jumlahnya. Cukup untuk mendominasi satu galaksi bahkan hingga medan bintang yang luas. Sarang induk di bumi, Lo Feng merasakan hawa dingin di dalamnya. Babata, bajingan itu. Dan pada saat ini di planet Mars, tubuh binatang bertanduk emas kecil tiba-tiba menjadi energi dan dengan cepat membentuk Lo Feng berpakaian hitam. Apa? Babata berkata dengan tidak senang. Kamu masih bisa bertanya, izinkan aku bertanya padamu. Bola misterius Shenlong di bumi, apakah itu? Lo Feng berpakaian hitam sangat mengamuk. Lo Feng, sudah ku bilang sebelumnya, jangan cemas. Kalau sudah waktunya kamu tahu, aku akan memberitahumu. Hal itu bukanlah sesuatu yang bisa kamu tangani saat ini. Babata, itu sarang induk klan serangga. Lo Feng meraung dengan marah. Saat ia terbangun, ia dapat menghasilkan tentara serangga dalam jumlah besar. Ketika itu terjadi, tentara serangga dengan cepat mendominasi seluruh Bima Sakti, bahkan menyebabkan ke seluruh bidang bintang gunung naga hitam. Ini bencana. Saat ia bangun, bumi akan habis. Ada bahaya yang sangat besar, namun kamu benar-benar menyembunyikannya dariku. Apakah kamu sudah tahu? Dengan sedikit kaget Babata menjawab. Lo Feng berusaha keras untuk menahan amarahnya. Bicaralah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Klan serangga sebagai salah satu ras tentara yang sebanding dengan manusia di alam semesta. Satu sarang induk akan dianggap sebagai bencana besar. Karenanya di jaringan semesta virtual, informasi apapun yang berkaitan dengan sarang induk serangga dianggap sangat rahasia. Tidak mudah tersebar luas atau mudah diperoleh. Namun kemampuan mengerikan dari klan serangga, Lo Feng sudah lama mengetahuinya. Jangan marah, apa yang kamu khawatirkan? Apakah menurutmu aku akan membahayakan bumi? Aku tahu kamu tidak akan melakukannya, tapi aku masih harus tahu apa masalahnya dengan sarang induk klan serangga ini. Jika kamu tidak menjelaskan, aku tidak akan bisa tenang. Baiklah, Babata menjawab tanpa daya. Aku akan memberitahumu. Sarang induk klan serangga ini adalah sesuatu yang dibawa gurumu dari medan perang di luar medan bintang. Kemudian Lo Feng bertanya lebih lanjut. Izinkan aku bertanya, di dalam sarang induk ini apakah ada ratunya? Ya benar, dan itu masih hidup, kata Babata dengan sangat tenang. Mendengar itu ekspresi Lo Feng langsung berubah. Setelah itu Babata langsung menjelaskannya. Bagaimanapun kamu harus tenang. Itu tidak menimbulkan ancaman sama sekali bagi bumi saat ini. Adapun detailnya tunggu sampai jejak jiwamu mencapai level gurumu. Dan nanti kamu pasti akan mengerti. Babata, apakah benar tidak ada yang akan terjadi? Lo Feng masih merasa itu adalah bom waktu. Dengan tersenyum Babata pun menjawab. Tidak, kecuali jika seseorang memiliki kemampuan jiwa lebih tinggi dari gurumu datang. Tingkat kekalahan itu, jika dia ingin menghancurkan bumi, dia bisa melakukannya dengan membalikkan tangannya. Dia tidak akan menyia-nyiakan usaha untuk memelihara sarang induk klan serangga yang hidup. Mendengar itu Lo Feng menjadi sedikit tenang. Babata, apa yang sebenarnya ingin dilakukan guruku dengan sarang induk ini? Dia bahkan sampai menjaganya tetap hidup. Lo Feng, potensi energi induk klan serangga sangat besar. Jika seseorang dapat memperbudak sarang induk ini dan memeliharanya dengan baik, maka gurumu akan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Hanya pasukan serangga yang tak ada habisnya itu akan cukup untuk menyelamatkan nyawa gurumu dari serangan sebelumnya. Mendengar itu Lo Feng mengangguk. Ambisi guru sangatlah liar. Setelah itu Babata berkata tanpa daya. Namun bentuk kehidupan induk klan serangga itu aneh. Bentuk kehidupan yang murni tidaklah sepenuhnya besar.
Namun jiwanya dapat dikirimkan ke dalam pikiran setiap prajurit serangga dan dapat mengendalikan semua pikiran mereka. Jejak jiwa gurumu yang memperbudak tidak dapat mengendalikannya, dan sebelum dia bisa menemukan cara untuk melakukannya, dia menidurkannya selama ini. Babata, apakah karena itu dia melemparkannya ke bumi? Ya, dia tidak bisa meninggalkannya di pesawat planet Yunmo. Mendengar itu, Lo Feng tidak bisa berkata-kata. Saat ini eliminasi pertempuran jenius masih berlangsung. Kemudian pisau emas Lo Feng langsung membelah sarang induk. Dari dalam terbang setinggi 6 meter dengan seluruh tubuh kristal putih dan tembus cahaya seperti ratu. Dia memiliki sayap kupu-kupu tembus cahaya yang indah. Wajahnya tertutup kabut dan memancarkan pesona yang tidak biasa. Suaranya yang khas dan kuat bergema di telinganya. Benar-benar seorang ratu yang mahir dalam membaca roh. Pesonanya sangat kuat. Pada waktu bersama energi roh yang kuat menembus kesadaran Lo Feng. Kemudian setelah beberapa hari ratu cantik itu berpikir dan mencoba banyak cara untuk menyerang Lo Feng. Dengan tubuhnya yang lemah dan rapuh, ia hanya bisa mengandalkan serangan roh dan tidak mempengaruhi Lo Feng sama sekali. Sebenarnya jika seseorang mampu membunuh semua tentara serangga, biasanya sang ratu sendiri tidak memiliki banyak kemampuan untuk melawan. Pada saat ini Lo Feng melihat layar di pergelangan tangannya. Beberapa menit lagi 10 hari akan berlalu. Dia menginjak orbit shuttle awan gelap dan menjadi seberkas cahaya menembak ratu yang bersembunyi di kejauhan. Ratu malang yang tampaknya lemah dan rapuh itu menatap Lo Feng dengan penuh kebencian. Kemudian pedang emas menembus dahi sang ratu serangga. Setelah itu Lo Feng meraung dengan keras. Sarang induk klan serangga tingkat pertama tidak kuat sama sekali. Dia bahkan tidak bisa melawan bintang level 9. Membunuh semuanya dan menyelesaikan 7 level di menara pertama, dia dipindahkan ke menara kedua. Yang mengejutkan adalah lawan dari menara kedua sebenarnya persis sama dengan yang pertama. Satu-satunya perbedaan adalah kekuatan mereka meningkat pesat. Binatang buas yang sama dengan monster darah berbulu di menara kedua jauh lebih kuat dari yang pertama. Lalu menara ketiga dan keempat betapa menakutkannya mereka. Tidak heran, perusahaan alam semesta virtual begitu yakin bahwa semua orang pada akhirnya akan mati. Saat ini di menara kedua tingkat pertama adalah monster darah berbulu. Tingkat 2 adalah iblis ular piton berkepala 9. Tingkat ketiga adalah 1000 kehidupan metalik dari prajurit ras Tuolu. Tingkat 4 adalah makhluk misterius alam semesta, yaitu monyet terbang. Tingkat 5 adalah prajurit ras robot. Tingkat 6 adalah 10 monster luar angkasa Chang. Tingkat 7 adalah satu sarang induk klan serangga. Ketujuh menara itu semuanya diatur dengan cara yang sama. Namun sangat jelas bahwa kekuatan makhluk di 7 menara meningkat pesat di setiap menara. Pertarungan jenius telah menciptakan kegembiraan di setiap negara semesta dan menarik perhatian banyak orang. Rongjun terlalu keren. Lihat, di situs web semesta virtual, cuplikan terbaru Shafik Rongjun telah ditampilkan. Di jalan benua Ganwu sepasang pemuda menuju ke layar. Gadis itu berkata dengan semangat saat pria di sampingnya tertawa. Pangkatnya terus berubah, namun selama mereka berhasil masuk ke 1000 besar, hanya Rongjun negara semesta Ganwu kita yang mendapatkan kehormatan itu. Bukankah sebelumnya ada Lo Feng? Pernahkah kamu melihat peringkatnya? Dia jauh di bawah. Pria itu menggelengkan kepalanya. Bukankah banyak orang bertubuh besar mengatakan bahwa Madman Lo Feng sangat kuat? Apa yang terjadi? Mengapa peringkatnya sangat rendah? Gadis itu bertanya dengan penasaran. Di sampingnya pria itu menggelengkan kepalanya. Sedikit mengecewakan. Sebelumnya aku masih sangat memujanya. Aku selalu merasa dia lebih kejam dari Rongjun. Namun sekarang berbeda. Lebih dari 100 juta galaksi di negara semesta Ganwu mendiskusikan peringkat pertempuran jenius. Sementara banyak yang mengungkapkan kekecewaan mereka pada Lo Feng. Karena di masa lalu Rongjun di peringkat 1 dan Lo Feng di peringkat 2. Keduanya adalah bintang utama. Namun dari tampilan saat ini, Rongjun pemberani, tapi Lo Feng berada di peringkat paling bawah. Lo Feng, apakah kamu benar-benar sudah gila? Mengapa kamu begitu buruk? Kamu seharusnya tidak begitu buruk. Ini benar-benar mengecewakan. Lo Feng yang aku cintai, bagaimana kamu bisa berada di belakang? Aku tidak berharap kamu terburu-buru ke depan, tapi kamu harus tetap mencapai 10.000 teratas. Di kerajaan Gunung Naga Hitam, warga yang bangga dengan Lo Feng memiliki perasaan yang kuat. Dan beberapa dari mereka memarahi Lo Feng karena dia tidak bertarung cukup keras.
Pada saat ini di alun-alun yang dikelilingi gedung pencakar langit, 1008 pejuang abadi duduk di sana dan melihat layar. Raksasa lapis baja itu sangat marah. Dia benar-benar melakukannya sebagai tempat latihan dan menunggu 10 hari setiap level. Bajingan ini, dia benar-benar tidak peduli jika orang lain memarahinya di luar. Saat dia memperhatikan Lo Feng, dia bisa dengan mudah melihat bahwa Lo Feng menggunakan sepanjang waktu yang diberikan di setiap level. Pada saat ini di alun-alun pusat sudah ada 100.000 jenius yang tersingkir. Hampir setiap beberapa detik sosok manusia akan muncul secara bersamaan di tengah alun-alun. Windmill, kamu juga telah dieliminasi. Bulaisi, kamu lebih awal dariku. Windmill pemuda berambut hijau tertawa. Aku tidak pernah menyangka diriku bisa masuk ke 7.300 teratas. Seorang pemuda tampan menggelengkan kepalanya. Ketika aku memasuki ruang pelatihan, aku berjuang keras dengan kecepatan tinggi melalui setiap level, dan semuanya berjalan seperti yang aku harapkan. Namun di menara ketiga benar-benar terlalu sulit. Kecepatanku melambat dan akhirnya aku mati. Windmill, seberapa jauh kamu mencapainya? Setelah itu Windmill pun menjawab, menara ketiga tingkat ke-7. Sarang induk klan serangga itu terlalu kuat saat tentara serangga terus keluar. Kecepatan produksinya jauh lebih cepat daripada 2 menara sebelumnya dan juga jauh lebih kuat. Kecepatan membunuhku tidak bisa menandingi kecepatan mereka. Aku hanya bisa melihat tentara bertambah jumlahnya dan menguburku hidup-hidup. Mendengar itu pemuda tampan tidak bisa menahan tawanya. Aku baru saja memeriksa rankingnya. Lo Feng dari negara semesta kita orang yang berhubungan baik denganmu. Kenapa dia begitu rendah? Kemudian Windmill menatap pemuda itu dengan sangat tenang. Apakah kamu sekarang tidak melihat? Sudah ada lebih dari 100.000 orang jenius yang tersingkir. Selama Madman tetap berada di dalam ruang pelatihan, namanya akan terus naik. Tunggu saja, aku sangat yakin, seperti terakhir kali di eliminasi dunia pertama. Dia bakal tidak melakukan apapun dalam 10 hari pertama, dan kemudian melakukan pembantaian besar-besaran. Itu sangat licik, pemuda tampan itu menatapnya. Inilah yang disebut dengan ketenangan. Windmill pun mengejeknya. Tidak seperti kamu, bergegas lebih dulu kemudian tersingkir. Saat ini 1.008.000 jenius telah melewati menara pertama dan kedua. Namun saat menara ketiga dimulai, banyak yang telah tersingkir. Menara ketiga telah menghilangkan paling banyak orang, hampir 90% dari keseluruhan. Di tempat lain, Pangeran ke-9 Brolin berada di dalam istana Pulau Gunung Naga Hitam. Dia dengan nyaman berbaring di kursinya dan melihat layar. Lo Feng, tetaplah kamu di peringkat rendah. Meskipun aku tidak ingin mengganggumu, aku tidak ingin kamu terlalu kuat juga. Posisimu saat ini tepat, itu sangat cocok untukmu. Brolin bisa terus menjalani hidup yang memuaskan sebagai seorang pangeran. Bagaimanapun Lo Feng tidak bisa berkelahi dengannya. Namun untuk Nulansan berbeda. Saat ini Lo Feng bisa dengan mudah menyuruh orang lain untuk membunuh Nulansan. Oleh karena itu, sejak Lo Feng menjadi berita utama dalam pertempuran jenius, Nulansan ketakutan dan keluar dari istana keluarganya sendiri. Dia akhirnya pindah ke medan bintang karma yang jauh, di lingkungan planet kehidupan normal yang keras dan menjalani kehidupan yang terpencil. 13. Lo Feng di negara semestamu telah meningkat pesat. Lihat siaran ini. Bajingan itu telah mempertahankan kecepatannya. Dia tidak terburu-buru tetapi juga tidak lambat, dan dia melewati setiap level dengan mudah. Lihat, dia berhasil masuk 500 besar. Di depannya raksasa itu menatap layar dengan penasaran. Peringkat di layar sangat aneh. Jenius negara semesta Ganbu nomor 1 adalah Rong Jun. Dia saat ini berada di peringkat ke-13. Namun Rong Jun telah meninggal dalam pertempuran dan dikeluarkan dari ruang pelatihan. Rong Jun ini berhasil mencapai menara ke-5 saat dia meninggal. Selama waktu itu Lo Feng masih di lantai 1 dari menara ke-4. Kemudian raksasa itu tidak bisa menahan senyumnya. Di layar nama Lo Feng naik dengan cepat, dan saat ini dia berada di 500 teratas. Lo Feng saat ini telah memasuki menara ke-5 dan dia di peringkat ke-42. Seiring waktu berlalu, raksasa itu mengerutkan alisnya dan berkata dengan lembut, Lo Feng ini, dia menyembunyikan kekuatannya dengan sangat baik. Aku suka kejutan semacam ini. Dia sudah menggunakan 10.000 benang dan dia mencapai level yang cukup tinggi. Selama seleksi internal negara semesta, dia tidak menunjukkan sedikit pun pemahaman hukum asal ruang angkasa. Tapi sekarang dia bisa menggunakan 10.000 benang ke level seperti itu.
Lo Feng ini sebenarnya memiliki tekniknya. Sepertinya latar belakangnya tidak sembarangan. Ini sangat menarik. Aku tidak tahu yang mana yang abadi dari negara semesta Ganwu kita yang melatih murid yang luar biasa ini. Pada kenyataannya, di kerajaan Gunung Naga Hitam kurang dari 100 orang yang memiliki kemampuan untuk dapat memperoleh teknik 10.000 benang. Tao Xio, negara semesta Ganwumu benar-benar memiliki banyak jenius yang kuat. Shafek Rongjun itu berada di peringkat ke-13 secara keseluruhan. Adapun Lo Feng tidak ada yang memperhatikannya pada awal, namun dia sudah berhasil mencapai peringkat 42. Keduanya pasti memasuki inti perusahaan alam semesta virtual. Saat ini lebih dari 1 juta peserta sedang menonton layar di tengah alun-alun. Situs web semesta virtual baru saja mengirimkan siaran terbarunya. Pada saat ini ada 4 jenius yang masih hidup di dalam ruang pelatihan. Mereka dari negara alam semesta Nuh, yaitu Dewa Kematian Bolan. Dari negara alam semesta 9 Flames, yaitu Ujung Darah Kadita. Dari negara alam semesta Roda Kuno, yaitu Pedang Kehidupan Yi Feng. Dari negara semesta Ganwu, yaitu Madman Lo Feng. Dewa Kematian Bolan membawa pedang merah abadi dan dari awal dia memimpin. Namun sejak menara kedua dimulai, kecepatannya menurun drastis dan dia sangat melambat. Bahkan pernah ada seseorang yang menyusulnya. Namun saat dia ada di nomor 1 secara keseluruhan, poinnya jauh melebihi peringkat kedua. Kadita pemuda liar yang tinggi dan kokoh ini, dia adalah seorang pengendali pembaca roh yang kuat. Menggunakan salah satu dari 9 senjata pengontrol dewa, yaitu persenjataan Ujung Darah. Saat ini dia berada di peringkat 43. Dia telah lama diterima di inti perusahaan semesta virtual. Pedang kehidupan Yi Feng jenius kecil dan kurus ini adalah petarung yang sangat kuat. Saat ini dia berada di peringkat 45. Dia juga mendapatkan hak untuk memasuki inti perusahaan semesta virtual. Dan Lo Feng mirip dengan Kadita dan Yi Feng, pada awalnya berada di paling bawah, namun dia telah menunjukkan kecepatannya mengejutkan. Teknik pertempuran Lo Feng seperti haus darah yang membeku di tulangnya. Matanya dingin membawa ekspresi kebrutalan dan pembantaian. Saat ini peringkat keseluruhannya adalah 42. Dia juga akan mendapatkan hak untuk memasuki inti perusahaan semesta virtual. Kompetisi jenius kali ini pasti dianggap sebagai salah satu yang tertinggi dalam kualitas. Di ruang pelatihan, para jenius menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya dan mengejutkan kita semua. Dengan hanya 4 jenius yang tersisa, pada hari mereka dikeluarkan dari ruang pelatihan itu akan menjadi akhir dan penggunaan ruang pelatihan juga. Mari kita semua berharap 4 jenius mutlak memberi kita lebih banyak kejutan. Ada total 5 bagian untuk siaran terbaru. Sambil menjelaskan 4 jenius yang tersisa, 4 bagian lainnya adalah siaran khusus individu untuk setiap jenius. Seluruh umat manusia dari triliunan galaksi menunggu dalam kegugupan. Pada saat ini negara semesta Ganwu sangatlah gembira. Bahkan di kerajaan Gunung Naga Hitam lebih gila lagi. Di kerajaan Gunung Naga Hitam banyak orang berada di depan layar. Semuanya bersorak untuk mendukung Lo Feng. Seluruh kekaisaran berada dalam kegilaan, terutama ketika Lo Feng dipastikan memiliki hak untuk memasuki inti perusahaan alam semesta virtual. Bahkan kaisar kerajaan Gunung Naga Hitam membuat perayaan. Pada saat ini, ketika tebasan merah darah itu mengiris tubuh lemah Ratu Klan Serangga, seluruh alun-alun mengeluarkan suara terkejut yang tertahan. Tuhanku, Dewa Kematian Bolan itu telah melewati menara ke-6. Saat ini dari peringkat 2 hingga 6, mereka semua mati di lantai 1 menara 6. Dan Dewa Kematian Bolan ini benar-benar melewati semua dan menyelesaikan seluruh level di menara ke-6. Poinnya akan membuat semua orang tertinggal jauh. Saat ini di dalam menara ke-5 tingkat ke-4, Lo Feng berdiri di atas Forbid Shuttle. Kemudian menjadi busur cahaya dan langsung menghindar dari kera terbang di sekitarnya. Setelah itu Lo Feng menemukan layar di pergelangan tangannya bergerak, menampilkan 4 orang yang tersisa yang masih berada di ruang pelatihan. Dan dengan pergerakan itu berarti ada beberapa perubahan. Dewa Kematian Bolan itu, ekspresi Lo Feng seketika berubah. Dia benar-benar berhasil melewati menara ke-6. Siapa yang tahu apakah dia akan mampu melewati lantai 1 dari menara ke-7. Jika dia mampu melakukan itu, maka itu terlalu menakutkan. Monster berburu darah dari menara ke-7 sebenarnya sangat kuat. Aku pikir setiap dari mereka memiliki kekuatan dari 100 teratas. Para jenius yang menyaksikan semuanya sangat terkejut. Kesulitan menara ke-7 adalah lompatan yang ekstrim. 10.000 monster berburu darah dari tingkat 1, semua serangan mereka diresapi dengan hukum asal dan sangat kuat.
Dia terlalu kuat, Bolan telah terluka. Terus melewati 6 menara Dewa Kematian, Bolan akhirnya melepaskan kekuatannya yang benar-benar menakutkan. Bahkan perusahaan alam semesta virtual dan 4 orang hebat raksasa lainnya yang dapat menguncang alam semesta semuanya menyaksikan pertempuran ini. Lagi pula, tingkat kesulitan menara ke-7 telah ditetapkan, sehingga level bintang sama sekali tidak memiliki peluang untuk lewat. Mereka hanya bisa menyaksikan bagaimana Dewa Kematian Bolan akan tampil sekarang. Pada saat ini monster gila menutupi seluruh arena. Ia menyerang pada saat yang sama dan dalam sekejap mengelilingi seorang pemuda berjubah putih. Dalam ruang yang ditetapkan, energi hijau dipancarkan. Aliran energi hijau saja memiliki lebih dari 1000 pemuda berjubah putih, hampir seperti domain Dewa Kematian Bolan. Cahaya pedangnya sedingin es, setiap tebasan sangat cepat sehingga para jenius di sana hampir tidak bisa melihat dengan jelas. Kemudian setiap bila menebas kepala monster berbulu darah dan sekitar 100 monster perlahan terbunuh. Sementara yang lain menjadi lebih gila dan langsung menyerangnya. Kuku besi tebal menginjak Dewa Kematian Bolan. Salah satu gading monster menembus lengan Dewa Kematian Bolan dan darah langsung mengalir keluar. Secara bersamaan semua gambar lenyap. Mata pemuda dingin itu berkedip. Pedang darah itu kemudian menembus kepala monster di depannya. Setelah sekitar 3 serangan berat yang terus-menerus, pemuda berjubah putih itu akhirnya terlempar ke dalam kawanan monster besar dan diinjak-injak sampai dia mati. Dewa Kematian Bolan membunuh 5612 dari monster itu. Hanya dari lantai 1 dari menara ke-7 saja dia telah memperoleh 56,12 miliar poin. Pertarungan Dewa Kematian Bolan benar-benar membuat mereka menahan nafas. Pedangnya sangat cepat, tak terduga dan ganas. Ditambah dengan gerakannya yang luar biasa, membuat mereka semua iri padanya. Dewa Kematian Bolan telah dikeluarkan dari ruang pelatihan. Sekarang yang tersisa hanya 3 orang. Saat ini di lantai ke-5 dari menara ke-5, Kadita menyipitkan matanya dan melihat pemandangan di depannya. Itu adalah basis pengujian robot yang besar. Pada saat yang sama, permukaan paduannya terdapat boneka robot berwarna perak dengan tinggi 100 meter. Boneka robot ini adalah tentara yang diciptakan oleh ras robot. Setiap ras robot adalah AI yang hidup. Semuanya dapat dianggap sebagai terminal kontrol. Siapapun dari mereka dapat membentuk kerajaan robot, dan boneka robot adalah salah satu senjata prajurit yang telah dibuat kekaisaran. Kemudian 100 boneka robot mulai bergerak. Mata mereka memancarkan cahaya merah yang langsung mengunci Kadita. Kecepatan mereka jelas jauh lebih cepat daripada boneka menara keempat. Kadita berdiri di atas pusaran angin lalu menjadi busur dan menghindari serangan boneka itu. Cara terbaik untuk menang melawan boneka-boneka itu adalah dengan membunuh mereka satu persatu. Kemudian boneka robot ini menembak dari jauh. Kecepatannya jauh melebihi kecepatan cahaya. Aku paling benci serangan jarak jauh ini. Kadita menggertakkan giginya. Seiring waktu berlalu, pertempuran semakin tragis dan Kadita terluka. Boneka robot itu perlahan-lahan menghancurkan kepalanya bersama dengan chip di dalamnya yang dihancurkan. Robot besar ini tidak mempan terhadap serangan roh. Seseorang hanya bisa menghancurkan mereka dengan menghancurkan chip mereka secara paksa. Kadita yang terluka parah yang berhadapan dengan tangan besi yang diarahkan padanya akhirnya gagal menghindarinya. Satu tinjuan langsung menghantamnya ke tanah dan dia langsung menjadi tumpukan daging. Kadita di menara ke-5 tingkat ke-5 telah gagal. Peringkat terakhirnya adalah 28. Pada saat ini di menara ke-5 di lantai ke-5 yang berbeda, dia adalah pedang kehidupan Yifeng. Mata pemuda ini terpancar kegembiraan. Pisau yang diisi dengan energi kehidupan yang tak ada habisnya menyala. Pisau itu secara langsung menusuk dan membunuh robot itu. Dia tersenyum bahagia saat dia melepaskan setiap gerakan, dan setiap gerakannya sungguh mempesona. Melangkah melalui pintu gerbang 2 hukum asal memungkinkan posisinya meningkat pesat dalam keluarga kekaisaran. Dia memiliki hasrat yang membara untuk hidup. Dia jatuh cinta dengan angin yang dia hasilkan saat dia terbang. Saat ini pedang kehidupan Yifeng menghancurkan 100 boneka robot dan berhasil pindah ke tingkat 6. Namun di tingkat 6 diisi dengan 10 monster luar angkasa Chang. Kelincahan Chang jauh lebih tinggi dari boneka-boneka sebelumnya. Yifeng membunuh 3 Chang sebelum akhirnya dia terbunuh. Namun pemuda ini berhasil mencapai lantai ke-6 dari menara ke-5. Dan akhir peringkatnya adalah 16. Saat ini satu-satunya yang masih ada di dalam adalah Madman Lo Feng. Di lantai 6 dari menara ke-5, Lo Feng melihat ke 10 binatang luar angkasa. Dari ingatannya yang diwarisi, dia sudah mengetahui detail pasti tentang binatang itu.
Binatang Chang dan binatang bertanduk emas memiliki hubungan khusus. Di antara binatang ruas jenis emas, peringkat teratas secara alami adalah binatang bertanduk emas, dan peringkat nomor 2 adalah binatang Chang. Meskipun itu adalah perbedaan sederhana dari satu peringkat, sebenarnya perbedaan dalam kemampuan bertarung mereka sangat besar. Setelah mencapai kedewasaan, binatang bertanduk emas secara otomatis menjadi level penguasa sektor, sedangkan binatang Chang hanya mencapai level tuan domain. Kemudian 10 binatang luar angkasa Chang menoleh ke arah Lo Feng. Di kejauhan, mata Lo Feng dipenuhi dengan niat membunuh yang bahkan lebih mengerikan. Lo Feng menginjak Forbit Shuttle awan gelap dan menjadi seberkas cahaya menyerang monster itu. Tiba-tiba di udara 8 Lo Feng muncul. Semua monster luar angkasa Chang bingung mana yang harus dikejar. Tidak lama kemudian mereka menyebar dan menyerang satu persatu. "Dasar bajingan sombong!" Lo Feng berteriak dengan keras. Dan secara bersamaan 5 bilah emas melayang dan menembak ke arah kepala Chang yang paling dekat dengannya. Reaksi binatang Chang itu sangat cepat, menggunakan cakarnya yang kuat untuk menebasnya. Namun pedang keempat menembus tepat melalui tenggorokannya dan menembus bagian otaknya, kemudian membunuhnya. Kemudian 9 binatang Chang lainnya sangat cerdas. Mereka mengerti bahwa lawan ini tidak mudah dihadapi. Oleh karena itu mereka langsung menempel satu sama lain dan tidak terpisah. "Tidak akan ada gunanya, kamu hanya akan membuang waktumu." Lo Feng meraung dengan ganas. Meski Lo Feng membutuhkan waktu hingga 10 hari untuk menyelesaikan pertarungan ini, sebenarnya pertarungan tersebut masih sederhana dan bersih. Hal utama adalah binatang Chang terakhir itu. Lo Feng dengan sengaja menunggu sampai setengah jam terakhir untuk benar-benar pergi dan membunuhnya. Saat ini Lo Feng telah berhasil masuk menara kelima di tingkat ke-7. Ini adalah gurun yang sangat luas. Di kejauhan ada bola bundar bergelombang dengan ukuran 120 meter. Permukaannya mengeluarkan cairan beracun, sementara gas beracun mengelilinginya. Semuanya mulai menghasilkan lendir berwarna hijau. Serangga itu memiliki 2 tanduk. Tubuh mereka seperti pisau dan di punggung mereka bahkan memiliki 2 sayap tembus pandang. Pada saat ini Lo Feng memandangi 3000 klan serangga yang terbang. Tatapan Lo Feng sangatlah dingin, kemudian langsung menghasilkan 8 gambar. Mempertahankan kecepatan tertingginya, dia mulai pembantaiannya. Dia langsung melepaskan 9 bilah yang seperti laser, kemudian menembus setiap serangga dan membunuh klan serangga itu. Sedikit lebih kuat dari yang aku harapkan. Lo Feng mengerutkan alisnya. Tubuh salah satu serangga diiris menjadi 2. Namun serangga itu menggigit dan menelan bangkai serangga yang mati dan mulai sembuh total. Ini adalah bagian paling menjengkelkan dari klan serangga. Kemudian 8 gambar segera muncul dan 9 bilah itu menembus berkali-kali ke arah kepala serangga. Namun sebagai serangga dari menara kelima, kelincahan dan reaksi mereka jauh lebih tinggi. Kecepatan mereka juga jauh lebih tinggi. Lo Feng tidak bisa menghindar terlalu jauh. Dia harus tetap dekat untuk sepenuhnya mengendalikan persenjataan Nansen. 20 menit kemudian masih ada 682 serangga yang masih hidup. Wajah Lo Feng menjadi pucat dan ada luka di wajahnya. Permukaan sarang induk yang sangat besar itu sekali lagi menghasilkan serangga bercangkang merah sebanyak 1000 ekor. Ini masalah besar. Ekspresi Lo Feng seketika langsung berubah. 682 serangga yang masih hidup langsung membentuk 100 kelompok kecil. Di bawah kepemimpinan serangga bercangkang merah, mereka mulai mengelilingi Lo Feng. Aku tidak takut dengan kekuatan mereka. Yang aku benci adalah kemampuan kepemimpinan serangga merah. Menurut ingatan yang diwarisinya, serangga darah ini sering digunakan untuk memimpin tim kecil serangga hijau. Kemudian 70 tim menyerang dari atas, sementara 30 tim yang tersisa menyerang dari bawah tanah. Lo Feng berada dalam masalah besar. 5 menit kemudian lengan kanan Lo Feng patah. Penggunaan energi rohnya sangat tinggi, dan saat ini yang tersisa adalah 82 serangga. Saat ini Lo Feng berdiri di atas Forbit Shuttle awan gelap dan kecepatannya semakin meningkat. Dia melawan 82 tim kecil dan membunuh satu serangga hingga pada waktu yang sama. Dan kadang-kadang membunuh serangga merah dengan susah payah. Lo Feng bertarung sampai hanya tersisa 76 tim. Sementara seluruh tubuhnya sudah gila, seluruh tubuhnya terasa sedingin es. Ini adalah kualitas dari binatang bertanduk emas. Lo Feng bahkan bisa merasakan domain persegi terbentuk di dalam ruang. Kecepatan Lo Feng sedikit meningkat. Pada saat yang sama 9 gambar terbentuk. 9 benang, aku akhirnya berhasil. Lo Feng sangat bahagia karena butuh waktu lama baginya untuk mencapai level 9.
Kemudian dia dengan cepat mengubah forbit shuttle awan gelap dan langsung menjadi serangkaian gambar. Pergerakannya sangat tidak terduga, pedang emasnya juga menjadi kuat. Dengan kekuatan yang sangat tinggi, pedang tersebut bahkan menembus beberapa serangga merah dan serangga hijau pada saat yang bersamaan. Lebih dari 1 juta orang jenius bersama dengan yang abadi semua menonton satu layar yang tersisa. Satu-satunya peserta yang tersisa yaitu Lo Feng. Dia tiba-tiba melepaskan kekuatannya dan menghasilkan 9 gambar yang menghancurkan semua klan serangga dalam satu serangan. Kejadian itu membuat semua jenius menjadi benar-benar terdiam. Dia benar-benar mencapai level 9 benang. Raksasa lapis baja sangat terkejut dan matanya memancarkan kebahagiaan.